Milih laptop 9 jutaan terbaik in this economy emang susah-susah gampang. Dan ada laptop yang cocok buat kerja kantoran. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas dari laptop yang pertama. Laptop 9 jutaan terbaik dibuka oleh Advan Pixelworks Touch. Kayaknya udah ada kali ya, lebih dari 5 kali kita ngerekomendasikan laptop ini. Soalnya kalau di harga 9 jutaan sekarang ya, ini adalah pilihan laptop yang terbaik kalau kamu memang mentingin performa. Nih, lihat aja ya, skor Cinebench R23-nya jauh meninggalkan laptop-laptop 9 juta lainnya yang ada pada list kali ini. Jauhnya tuh beneran jauh guys, hampir 50% lebih. Hal ini berkat CPU AMD Ryzen 7 8745HS yang dikombinasikan dengan iGPU AMD Radeon 780M. Nah, dengan kombinasi ini kita nggak cuma bisa pakai laptop ini untuk kerjaan ringan kayak Office dan Excel gitu, tetapi juga udah bisa kerjaan yang lebih berat mulai dari ngedit video 4K di Premiere Pro, belajar 3D design di Blender, ataupun mainin game AAA di settingan medium sampai low. Apalagi RAM-nya ini langsung 16GB dengan speed yang juga kenceng, LPDDR5 6400 MHz, dan juga didukung oleh SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. Udah deh tuh, kita jadi bisa mainin game-game kekinian seperti GTA 5 di 65fps, Forza Horizon 5 di 72fps, bahkan Black Myth Wukong masih jalan di 54fps. Ukuran layar dari Pixelworks Touch ini juga tergolong udah enak buat dipakai gaming. 15,6 inch IPS Full HD. Tapi sayangnya secara refresh rate ya masih standar ya, masih 60Hz aja. Begitupun akurasi warnanya, masih standar di 45% NTSC. Baterai 58Wh-nya sendiri udah bisa kita pakai nonton film ya, itu hingga 10 jam nonstop. Untuk bobot, dia lumayan berat di 1,81 kg dan tebalnya di 1,87 cm. Terus opsi upgrade dari Pixelworks Touch juga terbatas. Untuk RAM-nya sayangnya dia onboard, tapi untuk SSD-nya kita masih dikasih satu slot SSD ekstra. Yang aku suka, port laptop ini sangat lengkap. Bahkan kita dikasih 2 buah USB-C full function. Laptop selanjutnya adalah Acer Aspire Go 14. Kalau yang ini cocoknya buat para mahasiswa ataupun pekerja kantoran yang fokus cari laptop untuk multitasking berat. Entah itu buka puluhan tab di browser ataupun ngolah data di Excel yang jumlahnya ribuan baris. Yap, Aspire Go 14 memang didesain untuk kamu yang suka cari cuan, dan cuan. Terbukti dari CPU yang dipakai nih. Memang bukan yang terkencang, tapi masih tergolong kenceng untuk kelas harganya. Intel Core 5 120U yang dikombinasikan dengan iGPU Intel USD Graphics. RAM-nya udah langsung 16GB DDR4 3200 MHz dual channel. Dan kabar baiknya, 2 slot tersebut nih, slot RAM-nya masih bisa kita ganti. SSD 512GB-nya juga kenceng karena dia sudah menggunakan NVMe Gen 4. Kombinasi inilah yang bikin dia cocok buat menghajar produktivitas berat. Entah itu ngolah data di Excel yang bocang banget, bikin puluhan presentasi sekaligus, ataupun ngedit video Full HD di Premiere Pro. BTW, dia juga bisa dipakai gaming nih, meskipun ya resolusinya harus kita set ke 800p. Belum bisa Full HD, Pak. Layarnya juga asik buat kerja, karena sudah menggunakan rasio 16:10 dengan panel IPS yang beresolusi Full HD+. Kalau mau WFC tanpa bawa charger juga bisa sih, sekitar 6 jam berkat baterai 53 Wh-nya. Laptop ini juga tergolong asik buat dibawa keluar kota karena bobotnya masih tergolong ringan di 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm. Untuk port sendiri ini udah lengkap, ada 2 buah USB-C full function, HDMI hingga combo audio jack. Laptop 9 jutaan yang ketiga adalah Tecno Megabook T14R. Kalau kamu nyari laptop yang paling enak buat WFC, paling ringan buat dibawa-bawa, laptop dari Tecno satu ini adalah juaranya. Pasalnya, laptop dari Tecno ini tuh enteng banget cuy.
nggak sampai 1 kilogram. Lebih tepatnya 999 gram aja. Otomatis jadi enak banget buat dibawa kemanapun. Baik itu coffee shop favoritmu, kantor yang kamu cintai, ataupun kampus yang sangat kamu banggakan. Ah, tapi bang, kalau jualan laptop ringan doang mah ngapain? Siapa bilang? MegaBook T14 juga memiliki spek yang bisa kita handalkan. CPU-nya menggunakan Intel Core i5 1340U yang dikombinasikan dengan iGPU Intel Iris Xe Graphics. RAM-nya 16GB LPDDR5 dengan kecepatan 5200 MHz dan SSD-nya 512GB sudah NVMe Gen 4 punya. Kombinasi ini menghasilkan skor 6.500-an poin yang artinya dia juga udah bisa nih dipakai ngedit video 4K ataupun mainin game kekinian. Cyberpunk 2077 bisa dapetin 37 fps, CS2 di 43 fps, dan Valorant di 83 fps. Buat multitasking tentunya udah enak ya, apalagi cuma buat ngetik-ngetik. Itu mah lancar banget. Hal lain yang juga bikin MegaBook T14R ini spesial adalah layarnya. Yap, dia udah menggunakan layar 100% sRGB yang artinya udah cocok buat dipakai ngedit ataupun desain-desain profesional. Mau ngerjain project di lapangan juga nggak usah ribet-ribet bawa charger karena baterai 55 Wh-nya ini bisa dipakai kerja ringan kurang lebih 7-8 jam. Atau kalau buat nonton sih bisa bertahan lebih dari 12 jam. Sayangnya opsi upgrade dari laptop ini terbatas cuy. RAM-nya udah onboard dan SSD-nya juga cuma bisa kita ganti. Terus portnya lumayan minim ya, listnya bisa kalian cek aja di sini. Laptop 9 jutaan terbaik yang keempat adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Buat kamu yang lagi nyari laptop untuk kerja atau sekolah dan pengennya laptop yang bisa di-upgrade, ini adalah pilihannya. Soalnya selain dia udah menggunakan CPU kencang Intel Core i5 13420H yang dikombinasikan dengan Intel USD Graphics, laptop Lenovo ini juga ngasih opsi upgrade yang lengkap banget. Kita dikasih satu slot RAM DDR5 ekstra dan juga satu slot SSD M.2 ekstra. Jadi secara teknis dia bisa di-upgrade menjadi RAM dual channel ataupun storage-nya jadi 2 alias dual storage. Oh ya, RAM-nya sendiri masih 8GB DDR5 per 1800 MHz, sementara SSD-nya udah lumayan lega, 512GB dengan kecepatan yang juga kencang ya di NVMe Gen 4. Soalnya kalau kamu mau multitasking yang lebih banyak, lebih berat, otomatis ya perlu upgrade RAM bawaannya biar nggak cuma 8GB aja. Tapi terlepas dari itu semua, dengan skor Cinebench 7200-an poin, IdeaPad Slim 3i udah bisa banget lah dipakai buat ngedit video Full HD ataupun 4K atau bisa juga buat main game. GDR5 masih dapetin 65 fps, CS2 di 40 fps, dan Genshin yang bisa lancar di 60 fps. Untuk layar sendiri, IdeaPad Slim 3i ini juga sepertinya memang diperuntukkan buat produktivitas ya. Karena dia udah menggunakan rasio kekinian 16:10 dengan panel IPS dan resolusinya yang sudah Full HD+. Mau dibawa juga tergolong oke ya, karena bobotnya ini 1,39 kg, yang mana udah tergolong ringan dengan tebal 1,79 cm. Terus baterai 50 Wh-nya kalau kita buat kerja ringan gitu ya, ngetik-ngetik, itu bisa bertahan hingga 7 jam. Portnya sendiri nggak begitu lengkap, tapi uniknya dia masih punya SD card reader. Laptop 9 jutaan terbaik kali ini ditutup oleh King Asus lewat seri VivoBook Go 14. Kenapa disebut King Asus? Karena ya meskipun spek yang ditawarkan tergolong gitu-gitu aja, tapi peminat dari laptop Asus satu ini tetaplah banyak guys. Karena kita tahu sendiri lah ya, reputasinya ini udah bagus, dan sebagai mantan pengguna juga nih, laptop dari Asus memang beneran awet sih dan rata-rata bisa dipakai buat jangka panjang. Dan sepertinya itu adalah satu-satunya alasan kuat ya kenapa aku bisa ngerekomendasikan si seri VivoBook ini. Soalnya performanya nggak begitu spesial. Dia menggunakan AMD Ryzen 5 7520U yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 610M, yang mana ini skor Cinebench R23-nya paling rendah, ranking terakhir di 4.900-an poin. Artinya dia nggak cocok buat dipakai kerja berat kayak ngedit video 4K apalagi mainin game AAA.
Untungnya RAM dari VivoBook Go 14 sudah langsung 16GB LPDDR5 dengan kecepatan yang oke banget, 5500 MHz LPDDR5. Storage-nya juga lega, 512GB dengan tipe NVMe Gen 3. Jadi meskipun nggak cocok buat kerjaan berat, tapi untuk multitasking puluhan tab Chrome ataupun ngerjain 3 presentasi sekaligus, VivoBook Go 14 masih sanggup. Soal layar sendiri, Asus VivoBook Go 14 ini juga membawa layar yang nggak spesial. Tergolong oke aja. 14 inch IPS Full HD dengan 45% NTSC dan refresh rate yang standar di 60Hz. Baterainya 42 hours yang bisa dipakai nonton video offline hingga 12 jam. Jadi kalau dipakai kerja mungkin ya bertahannya 5-6 aja. Untungnya bobot dari VivoBook Go 14 ini masih tergolong ringan ya di 1,38 kg dengan tebal di 1,79 cm. Untuk opsi upgrade ya dia RAM-nya udah onboard dan SSD-nya cuma bisa kita ganti. Terakhir portnya cukup lengkap ya. Yo guys, itu dia 5 laptop di harga 9 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat bulan Juli hingga Agustus tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian temukan di keranjang YouTube Shopping yang ada di pojokan video atau enggak di deskripsi video. Di sana juga akan ada harga terupdate dan ini penting ya, karena siapa tahu harganya bisa berangsur membaik, lebih murah gitu dan kembali ke harga normal, atau siapa tahu ada promo bisa juga ya yang membuat harganya lebih terjangkau. So pastikan kalian cek aja keranjang YouTube Shopping dan temukan harga terbaiknya. Nah kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. 9 berapa? 9 tambah 1, ya kita akan bahas 10 jutaan setelah ini.